Moratelian kembali sigap lanjutkan vaksinasi dosis 2. Moratelindo meraih penghargaan di Asia Pacific Enterprise Awards 2021. Mobil listrik pertama Suzuki rilis 2025 di bawah 200 juta. James Wan kembali gas film horor terbaru, Malignant. More Chart, 5 film horor Hollywood yang akan tayang di 2021. Selengkapnya hanya di More Updates kali ini. Halo pemirsa Oksigen, apa kabarnya kali ini? Masih tetap semangat bukan? Tetap stick to the positive vibes ya pemirsa. Dan bersama saya Valeta Givari, pada kali ini More Updates akan kembali membahas mengenai dunia maupun teknologi. Dan tak kalah dengan pembahasan pada episode-episode sebelumnya. Dan sekarang, let's start to our first topic. Upaya Moratelindo dalam mencegah pembekakan kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di lingkungan kerja, kembali dilakukan dalam kegiatan vaksinasi bersama dosis 2 gelombang pertama. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 hingga 24 Juli. Masih merangkul Rumah Sakit THT sebagai mitranya, vaksinasi dosis 2 gelombang pertama ini berjalan sangat lancar. Vaksinasi dosis 2 PT Moratelindo kembali dilaksanakan pada tanggal 21 Juli hingga 24 Juli 2021. Acara ini kembali dibantu oleh kesediaan Rumah Sakit THT KL Proklamasi dan Kelurahan Menteng. Dihadiri oleh lebih kurang 1.700 peserta Moratelian, kegiatan vaksinasi bersama dosis 2 ini bertujuan untuk lebih mempersiapkan Moratelian dalam melawan penularan COVID-19. Masyarakat di Indonesia ini mencapai herd immunity lah ya. Jadi kita harapkan bagi yang belum vaksin, mohon segera datangin semua fasilitas kesehatan masyarakat yang melayani vaksinasi agar segera tercapai lah herd immunity ini biar kita bebas dari COVID-19 ini. Acara dilaksanakan dengan rapi dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan selama PPKM berlangsung. Terdapat 3 pos panitia yang berjaga dan mendata seluruh peserta vaksinasi dosis 2 ini. Gunawan, selaku panitia pelaksana, mengatakan bahwa timnya kali ini lebih siap dalam mengorganisir peserta vaksin dosis 2. Beberapa hambatan seperti penumpukan peserta di pos 1 pada saat vaksin dosis pertama, saat ini pun sudah tidak terdapat lagi untuk mencegah adanya kerumunan. Kita udah belajar dari beberapa kesalahan kita di dosis pertama, ya kita udah bisa minimalisir itulah. Seperti kalau dulu kendala yang paling berasa banget di dosis pertama adalah penumpukan. Ya, jadi karyawan datang di pos 1 berbondong-bondong, lalu setelah mereka dipanggil, mereka nggak langsung jalan ke THT nih. Misalnya saya dipanggil, kok saya dipanggil Gunawan nih, tapi teman saya belum nih, kok saya nunggu teman saya dulu deh. Nah itu yang sekarang kita udah minimalisir tuh, jadi datang ke THT ya seorang, jadi alurnya enak, udah rapi gitu. Farel selaku ketua pelaksana juga menyinggung akan adanya rencana vaksinasi bersama Moratelian gelombang kedua pada Agustus hingga September. Kami dari Satgas berusaha untuk mendapatkan support dari pemerintah, seperti di batch 1 lah kita katakan ya. Juni dan Juli itu kita mendapatkan support dari pemerintah, dapat 2.000 dosis. Dan kita sudah mendapatkan support juga dari pemerintah untuk batch 2 yang akan diselenggarakan nanti Agustus dan September, 1.000 dosis. Para peserta juga berharap dengan adanya vaksinasi yang dilancarkan di seluruh lingkungan kerja Moratelindo, herd immunity dapat terbentuk dan meminimalisir dampak parah virus COVID-19. Ya harapannya dengan vaksin ini Moratel juga udah membantu untuk membentuk herd immunity ya di komunitas Moratel khususnya dan umumnya di masing-masing daerah. Betul. Jadi maksudnya buat antisipasi kalau kita emang terjangkit COVID ya seenggaknya efek ke badan pun nggak terlalu parah gitu. Jakarta, 22 Juli, Giva dan Arafat melaporkan. Selamat untuk PT Moratelindo Indonesia.
Memperoleh penghargaan Corporate Excellence Award untuk kategori Telecommunications and ICT Industry ajang bergengsi Asia Pacific Enterprise Awards 2021. APEA merupakan program penghargaan kewirausahaan yang dilakukan pada setiap tahunnya. The recipients of the APEA 2021 Corporate Excellence category in alphabetical order of the enterprises they represent are PT Mora Telematika Indonesia for telecommunications and ICT industry from Indonesia. PT Mora Telematika Indonesia, Moratelindo, memperoleh penghargaan Corporate Excellence Award untuk kategori Telecommunications and ICT Industry ajang bergengsi Asia Pacific Enterprise Awards APEA 2021. APEA merupakan program penghargaan kewirausahaan yang dilakukan setiap tahunnya. Ajang ini pun bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pelaku industri yang unggul di Asia Pasifik. Dalam rangka penerapan evaluasi yang adil dan independen, APEA menerapkan audit primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan oleh panel juri serta pakar industri. Nah, tujuannya dia mau mengetahui secara company ini apakah sudah terbuka atau enggak ke publik, terus secara keorganisasiannya kita, kekaryawanannya kita seperti apa, terus apa yang kita sumbang untuk lingkungan sekitar, seperti itu sih. Sebelumnya kita pernah ada namanya ke lingkungan hidup tuh mangrove, menanam pohon di mangrove. Kedua, untuk karyawan berprestasi kita ada program S2. Nah, posisi sekarang tuh ada 15 karyawan yang sudah kita untuk sekolah lagi lah untuk ngambil S2. Yang terakhir ini yang lagi in banget nih kan masa pandemi nih. Moratel juga memberikan vaksinasi gratis untuk karyawannya. Dari 2.800 karyawan mungkin sekarang udah 2.400 yang udah vaksinasi dan terus berlanjut sampai vaksinasinya ada, kita mau semuanya. Seluruh karyawan Moratel bangga. Tanggapan saya ya bersyukur juga ya Moratel itu terpilih menjadi salah satu pemenang. Strateginya memang waktu itu sebenarnya saya sih agak ragu. Sebenarnya saya yang ragu, tapi tim yang mendukung saya, ayo Pak Jimmy kita coba. Biar kita juga tahu Moratel itu seperti apa. Nah, memang kebetulan kan Moratel ini di masa pandemi ini secara laporan bagus. Kita nggak ada pengurangan karyawan, terus gaji juga kita nggak ada potong gitu kan. Bonus tetap ada. Jadi menurut saya adalah yang bisa kita banggakan untuk Moratel ini. Makanya saya berani ikut gitu. Menggunakan Enterprise Asia Growth Leadership Excellence Framework, perusahaan dan pelaku dinilai berdasarkan beberapa parameter. Bertema The Great Reset, Towards a Sustainable Recovery, APEA 2021 Regional Edition bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kewirausahaan yang berkelanjutan di Asia. Melalui penghargaan ini, Moratelindo telah membuktikan ketahanan dan percepatan yang luar biasa untuk mengatasi situasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang disebabkan oleh pandemi global. Ini kita harus mulai dari awal lagi, bahwa dengan adanya penghargaan ini kita harus lebih tingkatkan lagi. Jadi misalnya kita punya core value itu harus kita monitor. Apakah kita ini melakukan core value-nya kita sendiri? Ada integritas lah, IT system kan gitu kan. Nah terus kita juga untuk lingkungan itu tetap harus kita jalankan. Misalnya kemarin kurban ya, kita tetap harus jalankan terus. Kalau perlu setiap tahun tuh semakin bagus. Yang tadinya kambing sekarang sapinya tambah gemuk misalnya kayak gitu. Begitu juga dengan karyawan. Misalnya tadinya sampai S2, mungkin yang bisa ke S1, S2, terus S3 gitu kan. Ya semakin meningkatnya Moratel harusnya kekaryawanan kita juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau karyawan itu kita treat sebagai aset untuk perusahaan. Nah ini yang paling penting. Kalau kita men-treat karyawan itu sebagai aset, maka karyawan akan memberikan kontribusi yang baik untuk company.
Suzuki disebut akan menjual mobil listrik murni berukuran kompak seharga 1,5 juta yen atau sekitar 198 juta. Penjualannya dikatakan setelah subsidi pemerintah untuk pembelian mobil listrik yang telah diterapkan. Dan berikut berita selengkapnya. Motor Corporation dilaporkan sudah menyiapkan strategi kendaraan listrik yang akan dimulai pada 2025. Produk pertama akan dijual di India, negara yang penjualan mobilnya dikuasai oleh Suzuki. Suzuki disebut akan menjual mobil listrik murni berukuran kompak sekitar 1,5 juta yen atau sekitar 198 juta. Di samping itu, Maruti Suzuki adalah penguasa pasar penjualan mobil baru di India. Segmen yang paling didominasi merupakan mobil kompak seperti Alto, Wagon R, Baleno, dan Swift. Mobil listrik pertama Suzuki diperkirakan ada di segmen tersebut. Setelah India, Suzuki akan menjual mobil listrik di pasar lain, termasuk Jepang dan Eropa. Pada awal bulan ini, mobil listrik Suzuki sudah terpergok di jalanan tanpa kamuflase. Suzuki dikatakan sedang menguji jalan K-Car Wagon R. Sementara itu, rencana elektrifikasi Suzuki juga sudah terbaca di Indonesia. Berdasarkan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, Suzuki sudah berkomitmen menambah investasi 1,2 triliun rupiah untuk memproduksi mobil elektrifikasi. Namun, beda dari informasi mobil listrik dan strong hybrid di India pada 2025, Suzuki akan menggunakan pabrik di Indonesia untuk memproduksi model hybrid ringan, yaitu R3 Mild Hybrid pada 2022 dan XL7 Mild Hybrid pada 2023. Pemirsa Oksigen, siapa dari Anda yang suka dengan film-film karya James Wan? Sutradara kondang yang terkenal dengan karyanya di film bergenre horor ini kembali dengan film horor terbarunya dengan judul Malignant. Jelang penayangan perdana, Malignant telah merilis trailer terbarunya pada Selasa 20 Juli 2021. Pada trailer terbarunya, Malignant menuliskan kalimat "setiap pembunuhan membawa lebih dekat padamu". Wah, di dalamnya mengisahkan seorang wanita bernama Madison Mitchell yang dibintangi oleh Annabelle Wallis. Ditunjukkan memiliki masa muda sangat bermasalah sebelum bergabung dengan keluarga angkatnya. Ia juga sepertinya tidak mengingat masa kecilnya hingga melihat dokumentasi resmi dan rekaman-rekaman amatir. Malignant mengisahkan Madison Mitchell yang menderita karena kerap mendapatkan penglihatan mengenai pembunuhan brutal. Ia semakin menderita hingga ketakutan ketika mengetahui pembunuhan yang ia lihat terjadi di dunia nyata. Demi menghentikan pembunuhan itu sekaligus menyelamatkan dirinya sendiri, Madison harus kembali ke masa lalunya yang bermasalah. Seluruh teror tersebut diduga berkaitan dengan teman imajiner di masa kecil Madison. Dalam Malignant, James Wan tidak hanya mengarahkan tapi juga berperan sebagai produser bersama Michael Clear. Film yang ditulis oleh Akela Cooper itu dibuatnya bersama James Wan dan Ingrid Disu. James Wan selama ini dikenal melalui sejumlah waralaba film horor. Dimulai dengan Saw yang menjadi debutnya sebagai sutradara, kemudian Dead Silence, Insidious, serta The Conjuring. Ia juga mengarahkan film hit lainnya seperti Furious 7 serta Aquaman. Ia mengatakan Malignant merupakan film yang memadukan berbagai genre, seperti horor, traditional thriller, psychological, hingga monster. James Wan pun mengungkapkan ia ingin menciptakan penjahat yang tidak diketahui wujudnya. Bisa jadi makhluk halus, seorang pembunuh berantai, atau sosok yang hanya ada dalam imajinasi si pemeran utama. Film thriller dan horor ini akan dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 10 September 2021 bersamaan dengan penayangan perdananya di channel HBO Max. Pemirsa Oksigen, berbicara mengenai film horor pasti tidak ada habisnya ya.
siapa di antara Anda semua yang menyukai film horor sama seperti saya. Nah, pas sekali, kali ini Mentari The Tanzil akan kembali berbagi rekomendasi film horor terbaik yang bisa Anda saksikan di rumah aja, hanya untuk Anda. Dan berikut More Chart 5 rekomendasi film horor online streaming, dan langsung saja, silahkan Mentari. Hai pemirsa Oksigen, film dengan genre horor biasanya selalu jadi tontonan yang dinanti untuk kalian para adrenalin junkie. Selain menyajikan adegan-adegan yang akan membuat jantung deg-deg-dug hingga berteriak histeris, film horor juga seringkali membuat para penontonnya menebak-nebak bagaimana dari akhir cerita filmnya. Dan kali ini saya akan merekomendasikan film horor yang tayang di tahun ini. Berikut 5 film horor yang akan tayang di tahun 2021. 5. La Casa. Kisah rumah berhantu adalah salah satu kiasan horor yang paling sering digunakan. Tetapi pembuat film Chili George Olden menyuntikkan beberapa teror kehidupan nyata ke La Casa secara real time. Berkisah tentang seorang polisi yang terjebak dengan roh jahat di rumah berhantu di Chili pada tahun 1986. Saat negara di bawah pengawasan keras diktator Augusto Pinochet. 4. Wrong Turn. Reboot Wrong Turn kali ini dibintangi oleh Charlotte Vega. Dalam sequel terbaru ini, Vega berperan sebagai Jen, ingin mendaki Appalachian Trail bersama sekelompok temannya. Mereka menerima banyak peringatan untuk tetap berada di jalur, tetapi para pendaki ini malah menyimpang menyeberang ke tanah yang dihuni oleh The Foundation, sebuah perkumpulan rahasia penghuni gunung. 3. Things Heard and Seen. Memuat kisah dari tahun 1980-an tentang kepindahan keluarga kecil George dan Catherine bersama anak mereka Franny di New York. Pekerjaan baru George sebagai pengajar seni di perguruan tinggi menjadi pintu pembuka bagi hal-hal supernatural untuk menghantui mereka. Film ini mengungkapkan keterkaitan antara kisah pernikahan dari keluarga sebelumnya yang menempati rumah bersejarah itu dengan kisah pernikahan antara George dan Catherine. The Vigil. Vigil adalah tradisi menjaga jenazah sejak malam hingga pagi hari. Tradisi ini bertujuan sehingga mayat tidak terlihat oleh kekuatan jahat yang ingin mengambil rohnya dengan bacaan-bacaan tertentu. Yakov, seorang pria muda yang diminta untuk menjadi penjaga jenazah dari suami Nyonya Litvak yang masih tinggal bersamanya di satu flat kecil. Yakov pun menjalani tugasnya dengan santai hingga ia mengetahui ada yang tidak beres di rumah tersebut. Pertama, The Conjuring. Seri terbaru dari sequel The Conjuring ini memiliki alur yang terinspirasi dari kisah nyata akan kasus hukum yang dihadapi oleh seorang pemuda pada tahun 1981. Kasus yang dikenal dengan The Devil Made Me Do It ini menjadi perhatian publik Amerika Serikat setelah Johnson menjadi tersangka dalam kasus tersebut melakukan pembelaan diri terhadap tindakan pembunuhan yang dituduhkan padanya. Johnson mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kesurupan ketika melakukan perbuatan kriminal tersebut. Dan itu tadi 5 film horor yang bisa menemani weekend kalian. Kembali ke Giva. Alright pemirsa Oksigen, itu tadi adalah berita yang dapat kami sajikan dalam More Updates pada episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan More Updates selanjutnya ya. Keep your positive mind and stay productive. Saya Valeta Givari, sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye!